Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Al berkat rahmatnya, alhamdulillah kita semua yang hadir telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Selawat serta salam marilah kita sanjung anggukan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Tama-tama yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Al Ansor, Bapak Haji Sofwan Rahman. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Purna Irawan SAG MAG. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra SSDP MIP, Bapak Lurah, Ketua Takmir dan seluruh anggota Forum Komunikasi Takmir Majelis Kecamatan Kemiling. Tak lupa pada jamaah Masjid Al Ansor, tokoh agama, tokoh masyarakat. Izinkanlah kami di sini dari Forum Komunikasi Takmir Masjid Sekecamatan Kemiling melaksanakan kegiatan kami rutin setiap hari Sabtu, yaitu safari subuh. Di mana safari subuh ini kami dari Forum Komunikasi Takmir Masjid Sekecamatan Kemiling berpindah-pindah masjid yang ada di Kecamatan Kemiling, lebih kurang 114 masjid. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, kedua sambutan-sambutan, yang ketiga tausiah, yang keempat tanya jawab, yang kelima doa, dan yang keenam menutup. Marilah jamaah sekalian, untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara pada subuh hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al Ansor, Bapak Haji Sofwan Rahman. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kemiling, Pak Andi Dharma Putra, Milafiknya Hijau, kalau jemaah salam sore yang belum kenal. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua KUA Kecamatan Kemiling, Bapak Purna Irawan, bajunya yang merah. Kalau mau beberapa putrinya menikah, menghadap beliau. Yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Takmir Masjid Kecamatan Kemiling, Bapak Ilham Wijaya, bajunya putih. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Sekecamatan Kemiling, yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Imam kita, mudah-mudahan diberkahi, Ustaz Sayyidi Al-Habib, mudah-mudahan mendapat menjaga ayat-ayatnya hingga akhir ayat. Amin ya rabbal alamin.
Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan barokah, nikmat dan berkat hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini dapat hadir di rumah Allah, yaitu Masjid Jami'ul Ansor, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan kita semua. Mudah-mudahan kita sikap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, pada pagi hari ini alhamdulillah jadwal FKTN di Masjid Jami'ul Ansor, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga Allah akan mencatat amal-amal kita dari langkah-langkah yang sangat jauh dari 104 masjid pagi hari ini kumpul di Masjid Jami'ul Ansor. Jamaah yang dirahmati Allah, perlu kami laporkan, beginilah tampilan Masjid Al-Ansor, karena para sahabat apabila 6 bulan lagi akan kedatangan Ramadan, dia para sahabat sudah membenahi diri. Di antaranya Masjid Jami'ul Ansor membenahi diri, salah satunya itu untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang kedua, menyambut jamaah semua. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jami'ul Ansor, jadi Pak Camat, Pak Kaula, lembaga Yayasan Al-Ansor ini telah membuatkan lembaga pendidikan. Di antaranya ada TK Al-Ansor, kemudian ada STIT Al-Ansor 1, gedungnya di belakang, 2 tingkat. Kemudian ada STIT Al-Ansor 2, depan Kapolsek Kataan. Kemudian yang ketiga ada Pondok Al-Ansor Putri, itu di Waibaya Spring Sewu, Wates ke kiri kira-kira 1 kilo. Alhamdulillah sudah membuahkan hasil dari Pondok Putri. Pondok Putrinya jurusan Paspar, sehingga banyak diterima di Unila jurusan MIPA. Ada yang matematika, ada yang fisika. Walaupun mereka menghafal Al-Quran, tapi urusan dunianya alhamdulillah. Kemudian ada kajian KPA, pendidikan anak-anak. Kalau anak-anak itu hari Senin hingga Kamis, sehingga kalau hari Senin dan Kamis mobilisasi jam 4 itu luar biasa, yang antar anak, yang jemput. Kemudian ibu-ibu itu di pagi hari jam 8, tahsinnya hingga hari Sabtu full mereka ibu-ibu. Bahkan di masjid ini dulu jadi pusat ibu-ibu, asli ibu-ibu, pernah sampai 300-an ibu-ibu itu bawa, sehingga halaman yang begitu lebar itu kurang sampai nyamping ibu-ibu ke depan-depan, ke pinggir jalan. Kemudian ada tahsin bapak-bapak. Bapak-bapak itu di hari Kamis malam Jumat, alhamdulillah gurunya juga Al-Hafiz, bahkan belajar
bahasa Arabnya itu langsung dari gurunya dari Arab. Alhamdulillah 2 minggu kemarin dia pun dibawa orang Arab ke Arab. Kemudian ada kajian Sabtu malam Ahad. Ini Sabtu malam Ahad rutin dari tahun 2006 hingga malam Ahad nanti malam. Kajian dari ustaz-ustaz yang masing-masing ada fikih, ada tafsir, dan ada yang lain-lainnya termasuk waris, lain-lain ustaz, lain yang dibawa, lain materinya. Kemudian kajian Jumat itu di hari Kamis ibu-ibu jam 10 sampai dengan selesai. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sampai hari ini. Bahkan di Masjid Jami Al-Aqsa juga ada ruqyah syariah langsung dengan Ustaz Said Saidi. Yang datang itu jauh-jauh saja, yang dari Palembang, dari Medan, mereka lihat di internet, gitu kan? Ada pastu, terus apa yang minum herbal, semua herbal itu juga ada. Ustaz Rubi Iskakar jagoannya rupiah. Alhamdulillah itulah kegiatan di Masjid Jabal Ansor yang paling menyentuh saya apabila Ramadan datang di Masjid Al-Ansor sampai jamaah itikaf itu 120 orang. Ada yang dari Tanggamus, dari mana bang? Dari Tanggamus ke Agung. Ada yang dari Pangkal, ada yang dari Kota Bumi, sehingga jumlahnya 120. Itulah kegiatan di Jamiah Pagi Masjid Jabal Ansor. Kita menyiapkan iftar, makan setelah maghrib, kemudian menyiapkan snack mereka merajakan Al-Quran jam 10 sampai jam 12. Kemudian nanti jam 3 kita bangun menyiapkan sahur selama 10 hari 10 malam. Dan alhamdulillah fasilitas kita memadai. Kamar mandi kita ada 12, di kiri ada 4, di kanan ada 8. Alhamdulillah. Ini juga masukan dari Ketua KUA yang lagi wacana Masjid Al-Aqsa. Kita mau menyiapkan tempat minat di samping dia untuk TPA, kemudian masih ada lokasi di depan. Insya Allah mohon doanya dari bapak-bapak sekalian, apa yang menjadi kegiatan di Al-Aqsa akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sekelumit dari kami sebagai pengurus Masjid Jami Al-Aqsa. Mudah-mudahan kedepannya semua masjid yang ada di Kemiling akan lebih baik dan ramai dari jemaahnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji Sofwan Rahman yang telah memberikan sambutannya. Sambutan berikutnya sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Takbir Masjid Kecamatan Kemiling, Bapak Hilman Adiwijaya SE. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra SSBMIP, yang saya hormati Bapak Kepala Perusahaan Agama, Bapak Abu Nairawan Desa Kimagi, yang kami hormati Ketua Takbir Masjid Al-Aqsa, Ayah dan kami Nabi Rasulullah, yang kami hormati para kiai, para haji, para imam,
yang selalu kami tadi selesai mengenai keterangan dari kedua kecamatan Kuring sekaligus jemaat Masjid Al-Aqsa tersebut. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan sehari subuh yang selalu kita laksanakan merupakan salah satu program dari kegiatan dan kecamatan Kuring. Dan hari ini pagi ini kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita dan bersama-sama melaksanakan salat berjamaah di Masjid Al-Aqsa tersebut. Tadi sudah kita dengarkan mengenai Pak Ketua Masjid Al-Aqsa. Begitu banyak program-program beliau dan tentunya patut kita contoh bagi masjid-masjid yang lain, dan tentunya Al-Aqsa merupakan satu proyek daripada kegiatan di masjid-masjid yang ada di kecamatan ini. Dan saya merasakan cukup bahagia sekali begitu banyak program dan kegiatan, dan tentunya kita banyak belajar dari Masjid Al-Aqsa apa saja kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua FKTM, Bapak Hilman Adi Wijaya SE atas sambutannya. Sambutan berikutnya itu sambutan dari Bapak Camat, Bapak Andi Dharma Putra SSTP IPP. Kepada Bapak kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Yang pertama doa ini berkawan Islami lagi yang seperti dua sekaligus dari yang Bapak yang seperti juga sekarang kedua terus dari masjid dari Al-Aqsa BKP serta para ulama masjid sekecamatan ini dan juga para jemaah masjid Al-Aqsa yang ada pada sudut ini. Dalam kesempatan ini kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang ada di kecamatan Kuring. Di samping sebelumnya kita sudah mengurus masjid ataupun keluarga masyarakat yang tergabung bersama-sama di atas kegiatan masjid sebagai kita sampai mengurus masjid dan keluarga masyarakat saling bersilaturahmi. Dalam kesempatan ini juga saya memberikan waktu ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di kecamatan ini agar kita selalu senantiasa menjaga kerukunan dan juga kebersamaan antara warga masyarakat. Dalam kesempatan ini kita akan tetap melaksanakan agenda pemilihan kepala daerah. Dengan cara yang menjadi kepala daerah ini kita terprovokasi oleh hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Mari sama-sama kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di wilayah kita masing-masing, terutama di wilayah bidang keagamaan. Jangan kita selaku ketua pengurus masjid ikut terprovokasi oleh kita atau hal-hal yang memang ada tujuan-tujuan pendidikan lainnya. Dan juga kita ketahui besok ada pelantikan presiden kita yang baru. Mari sama-sama kita dukung apa yang menjadi
yakin dan percaya selalu pimpinan seperti kita juga selalu ingin memberikan yang terbaik kepada warga masyarakat yang hal ini juga sama juga dengan bapak-bapak semua. Selaku ketua masjid pastilah ingin memberikan yang terbaik kepada jamaah. Begitu pun juga dengan kami pemerintah khususnya kepada bapak pelaku selalu ingin merangkul semua elemen dan selalu memberikan yang terbaik kepada warga masyarakat. Saya berharap kita semua jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal yang tidak kita inginkan, dan juga jangan sampai dengan ini tercederai oleh proses politik. Sekali lagi saya ingatkan jangan sampai kita semua menjadikan satu politik sebagai tradisi di warga masyarakat juga, karena memang berdasarkan pengalaman terakhir di dan lain sebagainya, alangkah banyak sekali yang kita prihatin kepada orang kita yang terlibat oleh money politik. Pikiran pemimpin yang memang kita akan layak memimpin, jangan sampai kita memilih pemimpin hanya karena kita diberi imbalan uang dan sebagainya. Sekali lagi, saya sampaikan dan saya mohon maaf, pertama saya mengatur bahwa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya itu tausiah yang insya Allah akan nanti disampaikan oleh Bapak Haji Purna Irwan SAG MAG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil ayatil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. La akhiri al-ayat. Surah Al-Azim yang terhormat dan kita banggakan Bapak Camat Kecamatan Kemiling, Bapak Hadi Dharma Putra. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus FKTN Kecamatan Kemiling. Kemudian yang kami hormati para ketua atau pengurus masjid sekecamatan Kemiling, bil khusus tentu adalah Masjid Al-Ansor, Masjid Jami Al-Ansor. Karena jami ini kan cuma satu, tiap kelurahan itu harus satu. Jadi kalau jaminya itu ada dua, ya satunya harus satu, harus hilang. Kemudian Bapak dan Ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi melaksanakan kegiatan ibadah. Ini rezeki yang luar biasa, Pak. Rezeki yang luar biasa. Karena memang rezeki itu kan tidak diratakan Allah kepada setiap orang. Pasti volumenya berbeda. Karena ini urusan rezeki, wajar kalau tidak semuanya akan bisa mendapatkan rezeki ini. Hanya orang-orang tertentu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menyampaikan sholawat beriring salam kita ke hadirat baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, tadi Pak Camat telah menyampaikan himbauan agar kita senantiasa pertama bersemangat untuk melakukan ibadah
Yang kedua, senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan kita. Bapak dan saudara-saudara, makanya dari jauh hari kan Allah juga mengingatkan kepada kita. Pertama dalam ayat yang saya bacakan tadi, yang kedua Allah juga ingatkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bapak dan saudara-saudara, kalau jemaah yang sering ikut sudah sering betul mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, bahwa ternyata Indonesia ini sangat-sangat selaras dengan ayat ini tadi, bahwa Allah menyampaikan Allah menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Diciptakan Allah kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yang tidak lain tujuannya adalah kenal mengenal. Indonesia ini lebih kurang terdiri dari 17.200 pulau seluruhnya, dari Aceh sampai Merauke. Kemudian terdiri dari lebih kurang 300 sampai 400 budaya. Kemudian lebih kurang 702 dialek bahasa. Jadi budaya kita itu 300, suku budaya kita kan 300 sampai 400. Dialek bahasanya 702. Makanya wajar kalau kita susah betul untuk memahami keseluruhannya. Dan kita disatukan oleh yang namanya Pancasila. Karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, ternyata menjaga persatuan dan kesatuan itu memang membutuhkan pengorbanan-pengorbanan. Paling tidak kan kita korban waktu. Yang kedua korban pikiran. Yang ketiga memang ada karena kita korban materi dan sebagainya. Yang paling terakhir ya korban perasaan. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga persatuan dan kesatuan ini kan tidak mudah, apalagi dengan yang berbeda. Lawang laki dengan suami dengan istri saja ribut, Pak. Anak yang dilahirkan Allah dari rahim yang sama, kita dengan kakak kita dengan adik kita saja masih berantem, apalagi dengan orang lain. Makanya suami istri itu kan ceritanya ya kan ribut. Jadi kalau ustaz-ustaz ini ngomong alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah nikah sama istri saya ini 30 tahun gak pernah ribut. Pasti bohong Bapak itu lebih beda dari badannya. Apa yang cerita kita yang berbeda pendapat itu Pak? Apa yang membedakan itu hanya volume. Volumenya apa? Kalau yang otaknya bagus, hati imannya bagus, pasti punya malu al-haya wal iman, ya pasti punya malu. Maka tidak ada ceritanya suami istri itu yang mau ribut di depan anak, apalagi di depan orang tua, di depan mertua. Kenapa? Otaknya bagus, imannya bagus, sehingga timbul rasa malu. Kalau ribut di depan anak, bagaimana psikologi anak dan sebagainya. Yang kedua, ada yang kurang bagus, yang nggak punya malu, ribut di depan anak, di depan orang tua dan sebagainya. Yang ketiga, lebih parah lagi gitu, kejar-kejaran sama sapu keliling rumah. Ya, siapa itu jamaah ATM itu Pak? Misi-misi gitu. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, artinya ternyata yang ketemu terus pun memungkinkan kita akan berselisih pendapat. Apalagi memang kadang-kadang kita tidak memahami satu karakter dengan karakter yang lain. Inilah gunanya kita silaturahmi untuk menghubungkan sila, menghubungkan satu antara dengan yang lainnya. Karenanya Bapak dan saudara-saudara, kalau kita berkaca bahwa Indonesia ini dijajah oleh Belanda kan 350 tahun. Tapi yang terpendek di antaranya itu Aceh sama Bali. Aceh itu hanya terjajah 30 sampai 31 tahun. Bali itu 60 tahun.
Pertanyaannya, kenapa kok Aceh itu paling sebentar? Karena ternyata Belanda sangat-sangat sulit untuk masuk ke Aceh. Kenapa kesulitannya? Karena memang persatuan dan kesatuan terjaga. Kenapa sebabnya persatuan dan kesatuan itu terjaga? Karena nilai-nilai agama, terutama nilai Islam itulah yang diterapkan atau dilaksanakan. Makanya jadi lucu kalau kita merasa bahwa kita sudah beragama, tapi nggak cocok, yang ribut sama yang lain, segala macam itu. Karena memang sesungguhnya agama itu memang merekat. Agama itu kan dalam bahasa berasal dari kata-kata A dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Berarti agama itu adalah tidak kacau. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Maksudnya orang yang sudah mengaku beragama itu pastilah tidak kacau dirinya, tidak kacau rumah tangganya, tidak berbuat kacau di tengah-tengah masyarakatnya. Ini ciri-ciri orang yang beragama baru secara bahasa. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, nah Belanda tahu betul bahwa tak mungkinlah Aceh ini mau kita masuki kemudian kita lawan dengan cara perang. Pasti ngelawan mereka. Kenapa? Di dalam ajaran agama Islam itu ada namanya, salah satu ajarannya jihad fisabilillah. Kalau dilawan, tambah melawan mereka, karena memang ada ajarannya bahwa siapapun yang membela kebenaran dan agama akan mati syahid masuk surga. Susah mau ngelawannya. Carilah akal Belanda itu. Dengan cara apa? Harus dipecah belah dulu dari dalam. Karena dengan pecah belah itu mereka akan lemah. Maka ditunjuklah seorang orientalis. Orientalis itu maksudnya adalah orang yang belajar tentang Islam, belajar betul-betul tentang Islam, tapi bukan untuk mengamalkan Islam dengan imannya, tapi tujuannya untuk merusak Islam itu dari dalam. Maka ditunjuklah seorang orientalis bernama Sonogoroge. Belajarlah Sonogoroge di Timur Tengah, sampai bahasa Arabnya luar biasa, kajian tafsirnya luar biasa, sehingga memahami kaidah-kaidah dalam pelajaran agama kita. Ulang sudah bersorban. Siapa yang nggak tahu dia kiai? Ketika belajar luar biasa, masuklah ke Aceh. Tapi bukan tujuannya untuk mengamalkan dan mengajarkan Islam itu secara benar, tapi tujuannya untuk memecah belah Islam Aceh saat itu. Mulai dipecah Islam saat itu. Pendapat ini paling bagus, pendapat ini jelek. Diangkat yang satu, diturunkan yang lain. Dipitnah satu, diangkat yang lain. Dipuji-puji satu organisasi, dijatuhkan yang lain. Sehingga timbullah kecemburuan, timbullah ego dari masing-masing, sehingga yang satu membenci yang satu merasa paling baik, yang satu merasa tidak terima dan sebagainya. Lemahlah Islam di Aceh saat itu, sehingga bisa masuklah Belanda ke Aceh. Ternyata benarlah kata Panglima Sudirman itu. Panglima Sudirman itu jenderal kecil, Pak. Enggak pernah tinggal puasa Senin, Kamis, bahkan puasa Daud beliau. Gerilya. Apa kata beliau? Wahai kawan-kawanku perjuangan, kalau kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Kalau kalian ingin kuat, maka kalian harus bersatu. Ini kata Panglima Sudirman memberikan support kepada pasukannya. Maksudnya kalau dibalik, kalau kalian bersatu, pastilah kalian kuat. Dan kalau kalian kuat, maka kalian akan menjadi pemenangnya. Kalau gitu ternyata memang pecah belah itu melemahkan sesuatu. Karenanya insya Allah dengan silaturahmi FKTM ini kita saling mengingatkan sesama kita. Masalahnya adalah kadang-kadang kita memang harus sering-sering mendiagnosa diri kita sendiri. Kalau kita ke dokter, sebelum dikasih obat kita kan didiagnosa dulu, diperiksa dulu penyakitnya apa, takutnya
Kalau obat kan. Nah penyakit kita ini kan ada dua. Ada penyakit lahir, ada penyakit batin, penyakit hati. Penyakit lahir contohnya Bapak Ibu sekalian sakit kepala, sakit perut, panuan, kurapan gitu loh Pak. Sedangkan penyakit lahir, penyakit batin, penyakit hati itu contohnya ujub, ria, iri, dengki, pemalas, mengeluh. Itu penyakit hati, penyakit batin. Apa bedanya penyakit lahir dengan penyakit batin? Kalau penyakit lahir itu pertama ciri-cirinya Pak, duluan dirinya sendiri yang ketahui ketimbang orang lain. Coba kita lihat seseorang itu naik turun mobil, pakaiannya jas, pakaian safari, pakaian batik dan sebagainya. Begitu pula ibu-ibu. Yang ada di benak kita apa? Alangkah enaknya hidup Bapak itu ya. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, naik turun mobil dan sebagainya. Kan kita nggak pernah tahu kalau ternyata di balik pakaian Bapak yang bagus itu ternyata kurang kan Bapak itu. Kita nggak pernah tahu kalau di balik pakaian yang bagus ternyata panuan semua badannya Pak. Kita nggak tahu kalau tidak dia ngomong dan tidak kita lihat. Alangkah enaknya hidup Bapak itu yang naik turun mobil ternyata jantungan, ginjal, darah gula darah dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu kalau dia tidak ngomong. Ini ciri-ciri penyakit lahir itu Pak. Duluan yang bersangkutan tahu ketimbang orang lain. Yang kedua, dia tidak akan menular kalau bukan penyakit menular dan kalau tidak berhubungan secara langsung. Yang ketiga, penyakit lahir itu biasanya dia akan membuat seseorang itu husnul khatimah. Kalau sabar, tapi karena kata Rasulullah, penyakit itu kalau sabar itulah salah satu cara Allah mengampunkan dosa dan kesalahannya. Maka ketika dia sabar, insya Allah husnul khatimah. Tapi penyakit batin atau penyakit hati itu beda. Ciri-ciri penyakit batin atau penyakit hati itu pertama, duluan orang luar tahu ketimbang diri kita sendiri. Contoh kita ujub. Ujub itu apa sih Pak? Terlalu bangga dengan diri sendiri, terlalu bangga dengan ibadah sendiri. Ujub itu Pak. Woi, rasanya punya kita daerah yang paling bagus itu. Ya, punya kita nih yang paling diterima. Itu begitu itu gimana itu ujub Pak. Ujub, ya, bangga dengan diri sendiri. Makanya sudah tahu. Yang kedua yang sombong. Kenapa sebabnya orang sombong itu Pak? Dua. Pertama terlalu tinggi melihat kelebihan sendiri. Yang kedua rendah melihat kelebihan orang. Tidak ada di sini yang hebat kalau bukan saya. Masjid ini kalau bukan karena saya kata ketuanya nggak sampai begini, nggak sombong ketuanya. Ya. Ini begini. Terlalu tinggi melihat kelebihan sendiri, rendah melihat kelebihan orang. Sombong itu Pak. Nah, makanya iblis diusir Allah dari surga. Satu sebab utamanya karena sombong Pak. Ya. Iblis itu sebelum Adam diciptakan luar biasa kan, merasa paling ganteng, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Pokoknya dialah semua. Ternyata diciptakan Allah Adam, makhluk yang paling sempurna Bapak Ibu sekalian, dan diperintahkan untuk sujud, nggak terima dia karena tadi merasa tadi. Masya Allah luar biasa. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, salah satu penyakit itu iri dan dengki. Yang ketiga mengeluh, kemudian yang keempat pemalas, gitu loh. Itu penyakit-penyakit batin. Yang kedua ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian. Nah coba kalau kita ngomong sama orang yang memang sombong Pak, Bapak ini sombong loh orangnya, pasti tidak terima. Pasti tidak terima Pak. Kenapa? Karena dia tidak merasa kalau dia lagi sakit, gitu loh Pak. Nah, lagi sakit. Bapak ini orangnya ujub loh. Kayak punya bapak aja loh yang diterima, punya saya enggak. Pasti marah. Bapaknya pelajar. Bapak ini pelajar sampai ke sana itu loh segala macam. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah,
Karenanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya penyakit hati ini, di samping memang dia membuat orang itu menjadi lupa diri, yang ketiga ciri-cirinya adalah orangnya bisa jadi su'ul khotimah. Loh kok bisa? Karena kalau penyakit lahir tidak menggerogoti. Tapi kalau yang namanya penyakit hati menggerogoti nilai pahala ibadah yang kita lakukan. Inilah bahayanya Pak penyakit hati atau penyakit batin itu Bapak Ibu sekalian. Karenanya dengan silaturahmi NKTM ini kita saling mengingatkan. Ini luar biasa. Al-Ansor ini seperti Pak Ketua. Kita berharap betul Al-Ansor ini memang menjadi salah satu masjid kebanggaan kita kepilih. Saya sudah ngobrol dengan Pak Ketua. Mudah-mudahan seterusnya akan terwujud menjadi masjid yang ramah musafir. Jadi memang dampakkan orang itu loh. Yang dari jauh-jauh itu wah, kalau lewat nanti enak sholatnya di Al-Ansor. Nanti kalau ada yang ke sorean, ada yang kemalaman, kayaknya enak loh tidur di Al-Ansor gitu loh. Karena masih ada sampai sekarang kan mengaji masjid itu dikunci gitu loh. Ya, insyaallah mandi segala macam kan nggak bayar kan pagi. Luar biasa. Dan salah satu masjid yang betul-betul pinggir jalan, ya Al-Ansor. Salah satunya juga ada kan Asyuhada di Sumberjo Sejahtera, tapi kan nggak punya halaman ke masjid. Ya, rawan pula. Saya ngobrol di situ udah berapa kali gitu yang kehilangan motor gitu loh, Bapak sekalian. Nah itu menjadi salah satu pemikiran dari pengurus-pengurus masjid itu. Orang kalau sekali datang ke sini, datang dari mana? Dari Sumberjo Sejahtera, memang sengaja mau sholat di Al-Ansor, pas datang hilang pula motornya. Cerita dia besok jangan lagi sholat dia Pak Al-Ansor itu. Kehilangan motor kita, aturan betah jamaah, ukuran jamaahnya. Makanya kan perlu ada penjagaan khusus gitu loh Pak. Ya insya Allah. Kalau pendidikannya menjadi luar biasa, mudah-mudahan kita semua mampu untuk saling menjaga. Dan terima kasih Ketua Al-Ansor ini menjadi salah satu insya Allah akan menjadi saksi di surganya Allah. Amin. Kalau MKTM ini ditanya nanti, kenapa? Hampir tiap subuh nggak pernah absen, Masya Allah. Kadang-kadang saya pikir bangun jam berapa lah beliau ya. Karena kita sampai duluan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai Sofyan bisa hadir dan juga sudah sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan saudara sekalian. Dan terakhir saya menyampaikan seperti kata Pak Samad tadi bahwa Bandar Lampung ini memang betul-betul kota yang kita banggakan. Kita harus bangga dan kita jaga sama-sama. Ya, karena itu Bapak dan saudara sekalian kita punya kewajiban. Ini Lampung Pak. Tapi bahwa kalau ada di antara kita ini yang belum pernah merasa orang Lampung, itu sombong Pak. Enak pindah aja ke Jawa saja. Kalau pindah. Kenapa? Yang namanya Lampung ini kan ada dua turunan. Ada yang turunan Lampung asli, ada yang Lampung turunan Jawa, Lampung turunan Sunda, Lampung turunan Cina dan sebagainya. Makanya kalau ada yang turunan Jawa belum juga merasa bahwa orang Lampung lebih baik pindah saja. Kalau ada orang Cina yang merasa belum menjadi orang Lampung, ya lebih baik pindah. Berarti kan menjadi apa namanya? Kalau tumbuhan yang apa? Benalu itu Pak. Hidupnya minum di Lampung, makan di Lampung, cari duit di Lampung Pak, tapi nggak pernah merasa Lampung. Saya Lampung juga, tapi Ronald Sunda Pak. Tapi di mana-mana saya pasti ngomong, ketika ditanya Lampung saya gitu loh. Lampung. Makanya kalau ada di antara kita yang belum bangga dengan itu, waduh, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau gitu kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaganya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji Purnawirawan yang telah memberikan sambutan dan tausiah pada kita semua. Acara yang selanjutnya itu tanya jawab. Silakan Bapak jamaah sekalian yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan pada Bapak Camat juga ada di situ yang ingin bertanya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang telah memberikan waktu atau kesempatan kita untuk bertanya. Namun sebelumnya izinkanlah saya mengucapkan rasa terima kasih dan mengungkapkan kebahagiaan hati saya karena dalam perjalanan tadi dari Sumber Agung sampai ke masjid ini saya terbayang dengan Ustadz Sufyan Mu'arif ya. Perasaan saya kangen bener ya. Dan sekaligus sebenarnya saya merasa malu karena kalau dulu di Masjid Al-Mutakin undang saya suaranya keras padahal bukan polisi. Sedangkan Masjid Fajar Ikhlas mengundang beliau suaranya lemah lembut. Ya, ingat benar kata-kata beliau ini, nggak apa-apa, Ustadz berbau polisi, dan nggak apa-apa pula polisi berbau Ustadz. Kata beliau yang nggak baik itu polisi yang berbau atau ustadz yang berbau katanya. Bahkan waktu saya undang beliau di SMP 28 di depan kita ini, banyak guru-guru dan TU terutama yang gadis, Bapak Ustadz itu masih bujang ya katanya. Waduh. Luar biasa, sudah polisi, ganteng, ramah. Saya merasa malu. Dan ini tadi perasaan saya kangen bener. Alhamdulillah pas saya sudah masuk, pas saya mau pengen keluar, mau nyopot rompi keluar, ketemu beliau langsung rangkul-rangkulan. Alhamdulillah, rupanya kangennya itu sudah terobati. Dan juga kepada Bapak Ketua Masjid ini, ya terus terang, ini mohon maaf sebelumnya, banyak saya mendengar bahwa Masjid Al-Ansor ini kayaknya agak miring, berbau-bau Arab gitu. Sehingga masjid-masjid yang lain merasa iri, bahkan dengan kata-kata yang tidak didengar, yang nggak enak didengar gitu. Tapi alhamdulillah, maaf, setelah ketuanya Pak Haji Safwan ini, ya, ini luar biasa. Bahkan Bapak Masjid Al-Ansor ini milik kita semua. Bahkan dari mana-mana, dari luar, saya sering ketemu sholat berjamaah di masjid ini, sholat zuhur. Alhamdulillah sesuai dengan Bapak Kepala KUA tadi, bahwa Masjid Al-Ansor ini juga merupakan salah satu kebanggaan kita dan juga kebahagiaan bagi saya sendiri. Kemarin pas saya mampir ke sini diajak masuk ke ruangan beliau ya, dan disuguhi macam-macam, dan saya merasa senang, bahagia benar. Artinya dimanapun berada di masjid saya merasa nyaman, merasa bahagia. Entah itu Masjid NU, Muhammadiyah, LDI, dan termasuk masjid ini saya merasa nyaman sekali. Dan merasa bahwa kita semua ini adalah saudara. Sesuai dengan di awal mukadimah Bapak penceramah tadi, mengutip ayat yang intinya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, rupanya agar kita saling mengenal. Nah, Bapak KUA yang saya hormati, pertanyaan saya, ya ini baru pertanyaan. Bagaimana langkah atau triknya agar kita dengan sesama muslim yang latar belakang berbeda, organisasi yang berbeda-beda, ini agar kita bersatu gitu loh. Ya. Bahkan tadi menyinggung anak istri atau anak-anak kita yang sudah berkeluarga itu kadang-kadang suka berantem. Kita nggak tega. Tapi kadang-kadang berpikir kita yang sudah tua aja kadang-kadang berantem sama istri juga. Nah ini langkah-langkahnya bagaimana? Terus terang ini sebagai kepala KUA, ya ini untuk mohon nasihatnya. Terus kemudian yang terakhir, nanti alhamdulillah seperti yang sering inbox atau WA ke saya menanyakan kapan safari subuh, bahasanya seperti itu, safari subuh di Masjid Al-Barokah, Masjid Pak KUA. Alhamdulillah dari pengurus FKTN sudah menjembatani
bahwa nanti kita akan bersilaturahim di masjidnya Bapak KUA. Kita berharap semuanya hadir. Malu kalau kita FKTM cuma sedikit yang hadir. Walaupun jauh, insya Allah semakin jauh semakin banyak pahalanya. Nah, saya mohon untuk pengurus FKTM nanti agendanya itu bagaimana kita? Apakah ngundang penceramah atau apa tanya jawab atau bagaimana? Katanya karena dari kita semua ini tidak mau kalau hanya sebentar di sana. Dan lebih membahagiakan lagi ada informasi dari Bapak Sekjen kita yang ganteng ini, boleh membawa istri-istri kita. Maksud saya boleh membawa istri kita. Nah ya, nanti kita insya Allah beserta istri kita bersilaturahim dengan Bapak KUA. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Otip. Jadi kalau kata Pak Camat dengan Pak Haji Budi, pagi ini kelihatannya mau kita lakukan kursus calon pengantin dulu. Tapi nggak usah niat ya. Bapak dan saudara sekalian, saya langsung saja bahwa suami istri itu Pak, yang namanya nikah itu kan bukan karena kesempurnaan, tapi karena kekurangan. Karena memang sungguh menerima kelebihan itu jauh lebih mudah daripada menerima kekurangan. Tapi kelebihan itu biasanya kalau tidak pandai kita memanagenya justru jadi bala gitu loh Pak. Contoh gini, punya suami ganteng, pintar cari duit, yang istrinya sebelumnya nggak punya darah tinggi, nggak punya jantungan, akhirnya setelah nikah punya darah tinggi, punya jantungan. Kenapa? Karena suaminya ganteng, pintar cari duit. Masalahnya bukan hanya pintar cari duit dan ganteng, tapi seperti Abu Lahab gitu loh. Apa Abu Lahab itu? Tebar pesona gitu loh. Akhirnya tekanan batin gitu loh istrinya. Nah, artinya kita juga sebagai muslim, Bapak Ibu sekalian, kan Rasulullah sudah nyampaikan, tidak mungkinlah kita itu kalau mau bersatu betul itu. Tapi paling tidak bahwa kita harus ada usaha, ada keprihatinan. Makanya pertama harus kita lakukan komunikasi, silaturahmi. Karena dengan komunikasi dan silaturahmi itu akan saling memahami. Dan ketika sudah saling memahami, insya Allah saling menjaga dan saling menghormati. Tadinya kan ada mungkin yang belum pernah sholat di Al-Ansor, tahunya kan sholat di masjidnya sendiri, pakai kunut, wiridnya panjang, segala macam. Tapi setelah sholat di Al-Ansor ternyata kan nggak pakai kunut, wiridnya juga masing-masing gitu. Dia memahami, oh iya kalau sholat di Al-Ansor begini ya, terus ininya begini, memahami gitu loh. Kita ini kadang-kadang kan Bapak Ibu sekalian keluar egonya itu karena tadi merasa tadi gitu loh. Seperti kalau kata pepatah itu seperti kata dalam tempurung gitu. Karena nggak pernah keluar merasa masjidnya itulah yang paling bagus gitu loh Pak. Ternyata pas keluar banyak loh yang bagus itu gitu loh. Jadi sekali lagi silaturahmi, dengan silaturahmi itu insya Allah akan terjadi komunikasi, kemudian saling memahami, dan saling memahami akan saling menjaga, menghormati perbedaan-perbedaan itu. Kalaupun Muhammadiyah, NU, Persis, LDII itu kan cuma organisasi alat gitu loh Pak. Kalau alat itu justru membuat kita masuk neraka, ya buat apa gitu loh Pak. Makanya kan sering saya sampaikan, kalau umpama ketika masuk Muhammadiyah dapat sertifikat langsung dari malaikat bahwa siapapun yang masuk Muhammadiyah pasti masuk surga, daftar kita pagi ini Pak duluan. Begitu pula dengan NU, begitu pula dengan LDII dan sebagainya. Artinya bahwa yang perlu kita banggakan sebenarnya bukan di organisasinya, tapi kemampuan kita berhubungan kepada Allah dan kita menerapkan sifat-sifat ketuhanan di tengah-tengah masyarakat kita. Buat apa kalau ternyata Muhammadiyah, NU, tapi ternyata memutuskan silaturahmi dengan yang lain dan segala macam, harusnya ngerusak nama organisasi aja.
Padahal cuma oknum. Wih, dia Muhammadiyah begini. Padahal bukan salah Muhammadiyahnya, salah personalnya. Ini begini. Padahal bukan salah NU-nya, salah personalnya, gitu loh Pak. Nah, jadi insya Allah ketika kita saling memahami, mudah-mudahan akan menjadi lebih baik juga di antara kita. Tapi untuk bergerak silaturahmi ini yang paling berat gitu loh Pak. Nah, makanya saya kemarin sampaikan dengan Pak Sekjen, nggak usah subuh lah kalau mau berkunjung ke masjid saya. Ya, kenapa saya bilang sama Pak Sekjen? Kalian belum ngerasain saya dengan Pak Camat ya. Ya. Nah, jam 3 itu udah bangun, udah gitu loh ya. Masih telat juga. Saya nggak yakin nggak Pak. Kalau disuruh subuh itu bakal hadir semua itu. Saya sudah ngukur saya dengan Pak Camat gitu loh Pak. Nah, makanya lebih baik kita milih maghrib. Mudah-mudahan agak lapang gitu waktunya gitu loh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan diimami oleh Ustadz Zainuddin. Kepada Bapak Ustadz saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya munazzil al-barakati wa yaqati al-hajat fil bari wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa ana mala salihan tardah waslil lana fi dhurriyyatina innana tubna ilaika wa innana minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'atana haja jam'atan marhuma wa tafarruqa min ba'di tafarruqa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna ittiba'ah wa arinal batila batila warjukna jitinabah. Rabbana taqabbal du'aana ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya Allah, innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa maka berakhir semua acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf pada jamaah sekalian, mohon ampun pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.